Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Tak lupa juga di awal video ini saya doakan semoga para jemaah sekalian yang melihat video ini segera bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan para jemaah yang sering diajukan kepada saya di Instagram, di WhatsApp, di TikTok, dan di YouTube saya. Banyak di antara para jemaah yang selalu bertanya, Ustadz, kira-kira apa saja yang harus saya siapkan ketika berangkat melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh, agar kita tidak kaget ketika sampai ke tanah suci. Oke, kita simak video ini sampai selesai. Jangan sampai di skip. Pertama, para jamaah yang harus kita siapkan itu ada 5. Ada 5 yang harus kita siapkan ketika kita berangkat melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Ya, kita bagi menjadi 5 saja biar gampang ingat seperti rukun umroh. Ya, yang pertama para jamaah, kalian harus menyiapkan obat-obatan. Nah, obat-obatan ini yang banyak terjadi, yang banyak dialami sakit oleh para jamaah itu, yang banyak menimpa para jamaah itu adalah sakit flu, kemudian batuk, dan juga demam ataupun panas. Jadi kalian harus menyiapkan obat-obat yang umum yang 3 ini saja, yaitu obat pilek, obat batuk, dan juga obat obat panas, penurun panas, yaitu paracetamol. Kalau untuk obat-obat yang lain seperti obat-obat yang misalkan kita punya penyakit dari rumah, dari Indonesia, maka kita bawa sesuai dengan resep dokter. Yang banyak biasanya orang itu sesak nafas, ya, obat jantung, diabetes, dan lain-lain itu sesuai dengan resep dokter. Di sini saya ingin membicarakan orang-orang yang sehat berangkat melaksanakan ibadah umroh, yang harus tetap kita siapkan itu adalah obat flu dan juga obat batuk dan juga obat demam atau penurun panas. Tuh kan saya jadi batuk. Bahkan kenapa saya sebutkan obat-obatan itu yang paling utama? Karena ketika orang berangkat melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah, lebih-lebih ketika kita memasuki kota Madinah, sampai-sampai itu ada pepatah yang mengatakan, siapapun yang masuk ke dalam kota Madinah itu pasti sakit kecuali kambing dan onta. Itu ada pepatah Arab mengatakan seperti itu, para jamaah. Nah, kalau seumpama para jamaah obat-obatan yang dibawa dari Indonesia itu tidak mempan, maka para jamaah misalkan panas langsung minta belikan kepada petugas atau mutawif, yaitu ada namanya obat penurun panas yang sangat ampuh, yaitu Panadol Extra, yaitu warnanya merah. Biasanya itu 2 tablet saja diminum kemudian dibawa tidur, dibungkus ya badannya biar keringetan, keluar keringatnya, para jamaah langsung sembuh. Alhamdulillah. Saya sudah praktekkan berkali-kali itu ya. Nah, kemudian yang kedua, yang untuk bonus-bonus yang lain seperti perempuan, yaitu bawa Primolud, itu pencegah haid, takutnya nanti tiba-tiba haid. Kalaupun seumpama nyampe ke sana sudah haid, langsung datang ke apotik, banyak apotik tersedia, ada Primolud dengan apa gitu ya, lupa. Jadi 2 itu digabung, banyak di antara jamaah kita yang sudah berhasil kayak gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus siapkan pakaian kita. Pakaian kita apa maksudnya? Pakaian kita yang sesuai dengan musim di Arab Saudi. Misalkan bulan-bulan September, November, Desember, Januari itu biasanya masih masuk musim dingin. Maka kita harus siapkan baju-baju musim dingin seperti jaket kita bawa. Tapi kalau musim-musim panas seperti dekat-dekat puasa dan juga dekat-dekat haji, itu biasanya atau sudah haji itu biasanya masih panas sekali di Arab Saudi, maka bawa pakaian-pakaian yang sesuai dengan musim panas. Kayak gitu para jemaah. Kemudian terkait juga dengan pakaian ini, para jemaah juga harus membawa pakaian-pakaian yang sesuai dengan adat istiadat di Saudi Arabia. Ya, walaupun sekarang di Saudi Arabia ini sudah mulai agak-agak terbuka, tapi itu
Untuk Makkah dan Madinah itu ada pengecualian. Kalau orang-orang Makkah dan Madinah itu tetap memakai hijab, tetap memakai niqab. Beda dengan di luar-luar Makkah dan Madinah yang memang sudah banyak orang yang tidak memakai kerudung. Tapi banyak di antara para jamaah yang saya lihat itu stylenya ataupun fashionnya itu masih fashion-fashion yang di Indonesia. Ya, mereka pakaian-pakaian yang masih dipakai di Indonesia seperti pakai legging ya. Apa ya, legging apa stocking nggak, saya kurang tahu, yang celana yang tipis-tipis itu saya masih sering melihat para jemaah yang seperti itu, melihat tidak memakai luaran, tidak memakai abaya. Aduh, itu kalau sudah dilihat sama orang-orang yang jualan, mereka kan itu kan berangkat ke Makkah Madinah itu mereka jualan, mereka itu nggak bawa istri, nggak bawa pasangan. Jadi kadang mereka melihat jamaah yang agak-agak seperti gitu, mereka tergoda, bahkan banyak yang mengalami pelecehan kayak gitu. Maka dari itu para jemaah harus berhati-hati bawa pakaian-pakaian yang sopan, apalagi kita ada di Mekah dan Madinah. Khususnya di Madinah ya, di situ tuh ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus menjaga adab kita agar agar kita bisa tersambung dengan Rasulullah dan menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang ketiga, para jamaah yang harus kita siapkan itu adalah makanan. Nah, makanan ini banyak di antara para jamaah yang berangkat ke sana itu seleranya tidak sama dengan ketika berada di Indonesia. Maka saya selalu sarankan bawalah makanan-makanan favorit kita, misalkan seperti rendang, kemudian sambal, kemudian bawa empek-empek ya. Biasanya kan saya banyak tuh jamaah-jamaah dari sana empek-empek, bawa bakso apa gitu ya, bakso aci lah apa ya, pokoknya makanan-makanan yang siap saji, Indomie lah misalkan. Walaupun di sana juga ada, tapi kita bawa aja sesuai dengan selera. Selain bawa baju tadi, bawa obat-obatan, bawa juga makanan di dalamnya. Dan kalau seumpama makanan itu tidak habis, serahkan kepada para petugas, jangan dibawa pulang lagi. Karena ada istilah nanti kalian para jamaah nanti pasti akan diledek ya oleh mutawif biasanya ataupun oleh orang-orang kampung. Ini makanan dibawa ke Arab cuman buat dibawa umroh. Memang mereka ikut umroh juga kayak gitu ya. Ada namanya makanan pergi haji ataupun makanan pergi umroh. Kalau dibawa pulang lagi, gantilah. Itu makanan taruh di sana, jangan dibawa pulang lagi. Bawa pulang oleh-oleh dari Makkah dan Madinah, ambil barokahnya. Kayak gitu para jemaah. Kemudian para jemaah, kita harus menyiapkan makanan. Kenapa? Karena banyak di antara para jemaah itu baik yang di bintang 3, baik yang di bintang 5 itu tidak cocok dengan makanan-makanan hotel. Karena hotel-hotel sekarang itu mereka mengatakan kalau kalian mau sewa hotel kita, kalian harus makan dari hotel yang sudah disiapkan. Kalau dulu-dulu sebelum pandemi itu kan banyak hotel-hotel yang memperbolehkan catering luar itu masuk ke dalam hotelnya itu agar orang yang mau nyewa hotel itu banyak mereka pikat dengan makanan-makanan milik orang-orang Indonesia atau orang-orang Madura yang banyak punya catering di Arab Saudi. Nah, itu biasanya cocok dengan semua selera orang-orang Indonesia. Tapi kalau sudah cateringnya hotel itu yang masak orang Mesir, orang Bangladesh, orang India, itu bumbu-bumbunya nggak cocok cuy. Walaupun masakan Indonesia tapi bumbu-bumbunya itu nggak cocok. Para jamaah nggak ada yang suka. Pasti para jamaah juga pengalaman seperti itu. Nah, masalahnya banyak di antara para jamaah itu yang ketika sudah ke sana itu kerjanya komplain masalah makanan. Karena kata mereka kalau perut sudah kenyang Ustadz, maka ini tenang pikiran. Tapi kalau perut sudah lapar, ini pikiran kacau kemana-mana. Jadi baik tidak baiknya kondisi kita ataupun pikiran kita di Makkah dan Madinah itu tergantung makanan. Makanya travel itu sebenarnya kalau boleh dia lebih baik ngambil catering dari luar. Sayangnya pihak hotel tidak memperbolehkan catering diambil dari luar, mereka harus full board yang ngambil makan dari hotel mereka. Apalagi hotel-hotel bintang 5 setelah pandemi ini mereka pada pandai-pandai cari duit para jemaah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, para jemaah yang harus kita siapkan itu adalah mereka justru mendapatkan sesuatu yang subhanallah di luar logika mereka. Ada yang orang gaib ya, orang-orang
tidak dikenal tiba-tiba menuntun mereka masuk mencium Hajar Aswad ke Rukun Yamani. Itu ada cerita-cerita yang seperti itu, dan insya Allah pada video-video selanjutnya kita akan ceritakan kisah-kisah ajaib ketika berada di tanah suci. Maka dari itu, kalau ada orang-orang, biasanya ketika saya taruh video orang-orang yang nyasar itu, mereka komen-komennya saya miris sekali melihat komen-komen yang menghujat ibu itu, yang menghujat orang tua itu. Padahal mereka memang awam, apalagi orang-orang dari kampung, orang-orang dari desa, itu mereka sangat awam ketika berada di tanah suci Makkah dan Madinah. Maka ta'ayal di antara mereka banyak yang nyasar. Nah, ketika ada orang-orang yang nyasar oleh teman-teman kita YouTuber-YouTuber divideokan, bahkan saya kurang setuju ketika ada teman-teman kita memberikan judul dengan judul dosa apa yang diperbuat orang ini sehingga orang ini nyasar dan lain-lain. Itu sebenarnya seolah-olah mengatakan orang ini orang tidak baik. Maka saya sarankan kepada para jamaah atau yang setiap saat nonton video-video seperti itu, jangan sampai kita menghujat orang-orang yang nyasar dan lain-lain. Karena saya sering membantu orang-orang nyasar seperti ini. Mereka ini orang-orang yang betul-betul awam, ya, tidak tahu teknologi, tidak punya HP dan lain-lain, ya. Utamanya mereka orang-orang sepuh. Beda lagi kalau di antara mereka banyak yang sombong karena nyasar, ada juga yang nyasar karena gara-gara kesombongan mereka, dan itu kisahnya lain. Tapi setiap ada orang yang nyasar, jangan sampai kita berkomen negatif kemudian mengatakan ini orang pasti di Indonesia begini, berbuat begini. Jangan seperti itu. Makkah dan Madinah itu bukanlah tanah pembalasan, tapi tanah di mana tanah itu diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin memperbaiki diri dan ingin mensucikan diri. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, yang terakhir nih para jemaah harus merubah mindset atau merubah pikiran kita ketika kita berada di tanah suci tentang makanan dan juga hotel. Banyak yang terjadi di antara para jemaah yang merusak ibadah para jemaah itu biasanya dari segi makanan dan juga hotel. Dari segi makanan tadi saya pernah diajari oleh guru kita. Kalau kalian berangkat ke tanah suci, kata guru saya, kalau kalian tidak cocok dengan makanan yang ada di hotel, maka kalian itu cukup pikirkan bahwa makanan ini adalah harganya 40 juta. Misalkan kita ongkos berangkat umroh itu 40 juta. Maka kita pikir kapan lagi kita makanan yang harganya 40 juta. Makan dah. Yang penting ngisi perut dulu. Nanti kalau nggak suka, kita cari makanan-makanan di luar. Ada kebab, ada macam-macam lah di luar. Bahkan sekarang itu di Madinah ataupun di Makkah banyak makanan-makanan Indonesia yang delivery. Ya, banyak makanan-makanan Indonesia yang disiapkan, ya, atau bisa langsung minta tolong sama ustadznya untuk dibelikan bakso, nasi goreng, apapun itu, biasanya mie ayam ada. Maka kita jangan sampai ambil pusing, apalagi sampai kita marah-marah gara-gara makanan di tanah suci. Agar kita berangkat itu tidak sia-sia. Dan juga yang terakhir itu masalah hotel. Makanan dan hotel. Hotel ini para jamaah, kita harus merubah pikiran kita. Jangan sampai ketika kita nyampe ke sana, pikiran kita itu hotel itu sama dengan hotel-hotel di Indonesia yang lebar-lebar, ranjangnya yang bagus, tempatnya, pemandangannya dan lain-lain. Di sana itu memang hotel-hotel disiapkan untuk para jamaah umroh yang bisa mengisi satu kamar itu 4, 5, ada yang 3. Jadi kadang saya nggak mau di sini, saya nggak mau di sini, saya nggak mau dengan ini, saya mau jangan seperti itu. Saya nggak mau dengan orang ini, saya pengennya dengan orang itu. Jangan sampai kita punya pemikiran seperti itu. Ketika kita berangkat ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh, anggaplah kamar itu, jangan menganggap kamar itu sebagai tempat yang akan kita tinggali puluhan tahun, yang akan kita tinggali selama berbulan-bulan. Tidak. Kita di sana itu hanya 3 hari, 4 hari, 5 hari. Maka kita harus menganggap bahwa kamar hotel itu hanya tempat bersalin, bukan tempat istirahat, bukan tempat tidur. Yang kalau di Indonesia kita tidur dari jam 8 sampai subuh, jam 9 sampai subuh. Di sana itu paling kita cuma tidurnya, paling banyak jamaah itu tidurnya 5 jam. Semuanya sibuk dengan iktikaf, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan membaca Al-Quran, sibuk dengan haji, sibuk dengan umroh, sibuk dengan tawaf, sibuk dengan sa'i.
Itu yang dilakukan oleh para jamaah. Maka kita kembali ke hotel itu hanya untuk naruh barang dan juga untuk berganti pakaian, untuk mandi. Jadi jangan terlalu dipermasalahkan kalau hotelnya begini, begitu, begini, macam-macam. Itu hanya akan merusak ibadah kita. Apalagi kalau kita sampai marah-marah sama petugas, ya Allah. Kata petugas, ini orang masih di tanah suci, belum pulang, sudah maki-maki keluar sekebun binatang. Nah, kan kita jadi jelek sendiri. Selain merusak ibadah kita juga merusak pemandangan orang, kita juga merusak pandangan orang terhadap kepribadian kita. Mereka pikirannya sudah negatif. Ini orang di tanah suci aja seperti ini, apalagi di Indonesia, pasti pikirannya seperti itu. Maka dari situ, yuk para jamaah lebih ke depan ini, ketika kita diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh, nikmati setiap perjalanan itu, nikmati setiap makanan itu, nikmati setiap proses yang kita lakukan atau yang kita kerjakan di kota Makkah dan Madinah. Karena itu yang akan kita rindu-rindukan nanti ketika kita pulang ke Indonesia. Orang yang banyak tidurnya di Makkah dan Madinah itu nanti akan rindu, nyesal ketika sampai ke Indonesia. Kenapa saya dulu nggak jalan ke sana? Kenapa saya nggak tahu tempat itu? Karena ketika di bawah ziarah pun tidur kayak gitu ya. Mereka nggak fokus. Yang akhirnya mereka tidak tahu tempat-tempat bersejarah, bahkan mereka tidak tahu tempat-tempat di sekeliling kota Makkah dan Madinah. Apalagi kalau kita umroh. Kalau kita umroh, pesan saya muter-muter aja. Yang penting kita tahu patokan-patokan hotel kita, muter aja kelilingin tuh. Kenapa? Karena kalau kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, nantinya kita tidak akan pusing, tidak akan kagok lagi, tidak akan kaget lagi, dan tidak akan kaku lagi. Oke, para jamaah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjawab pertanyaan para jamaah sekalian yang telah disampaikan kepada saya. Jadi saya khusus membagi jadi 5 agar gampang diingat. Insya Allah di video-video selanjutnya kita akan bahas tentang seputar Makkah dan Madinah lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.